Halo. Sama siapa? Itu kulitnya Mas. Oh, semua udah lama kondisinya nggak bener nih, kondisinya nggak terima. Halo, welcome to podcast Tanya Mas Nur. Halo, kenalkan nama saya Mas Nur, nama lengkap Nur Rahman. Saya sebagai teknisi mesin kopi espresso. Saya udah bekerja di bidang ini udah cukup lumayan. Cuman ya masih tetap belajar untuk teknik-teknik mesin kopi. Oke. Udah lama. Lamanya itu berapa tahun, Mas? Awal 2014. 14? Iya. 14 udah terjun di industri teknisi mesin kopi. Zaman itu udah banyak mesin kopi, Mas? Belum. Baru beberapa unit lah ibaratnya di Pekanbaru ya. Terus Mas Nur kenapa milih pekerjaan jadi teknisi mesin kopi? Basic sih, itu memang aku basicnya di teknik dulu. Oke. Aku sebenarnya dari kecil lah, dari mulai SD kelas 6 atau kelas 5 kalau nggak salah. Jadi teknisi mesin kopi? Bukan. Oh, aku pikir di teknik SD elektronik. jadi teknisi mesin kopi. Bukan. Oh, enggak, oke. Aku di elektronika. Oke, di elektronik. Kayak servis-servis TV lah buat sound system segala macam. Oke. Gitu awalnya. Awalnya berarti basicnya memang elektrik. Elektrik kan, terus ada pekerjaan pokok juga di sebuah perusahaan juga, bertahan berapa ya, sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun baru terjun ke mesin kopi. Mesin kopi. Sampai akhirnya milih mesin kopi, teknisi mesin kopi berarti cuannya gede dong. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin kan milih pekerjaan yang pada saat itu belum banyak nih peminatnya. Maksudnya masih terbatas, mesin kopi, kafe-kafe belum banyak, tapi pilih jadi teknisi mesin kopi, berarti duitnya banyak. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya awalnya aku penasaran juga sih sama mesin kopi ini seperti apa sih. Pengen bongkar lah, dan fungsi ini apa. Terus akhirnya aku belajar dari situ, belajar akhirnya. Terus setelah selesai training baru praktek di lapangan. Oke, langsung. Praktek di lapangan langsung. Dulu aku sambil ini sih ngerjain yang lain juga. Terus sama servis, kunjungan, terus ngantar barang juga, ikut juga. Nanti sambilan ngantar barang sekalian kunjungan ke customer tentang mesin. Oke. Atau ngecek mesin kopi lah segala macam, atau tanya gimana kondisi mesinnya masih oke, gitulah. Itu sih. Jadi, dulu ya. Nggak cuma sekedar servis mesin, tapi dia care juga sama customer ya. Betul. Nanyain kabar customer, kasih knowledge soal mesin kopinya gitu. Ya, gitu Mas? Betul. Oke. Perkembangan mesin kopi yang telah terjual di customer, supaya tahu nih untuk progres ke depan nih harus ngapain sih teknisi gitu kan. Iya. Nggak misalkan tentang servis gitu, atau mungkin kadang-kadang gini, ada pertanyaan juga dari customer, Mas, kalau servis nih gimana sistemnya? Aku jelasin nih gini, apa yang dikerjai ini gini. Aku jelasin ya, pengerjaan ya ini, perawatan terutama, terus untuk jangka waktu maintenance ya itu harus diperhitungkan juga. Paling enggak minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Oke. Gitu. Jadi Mas, ya aku kepo nih. Teknisi motor ya. Motor kan yang servis banyak. Ada rem lah, ada ganti oli lah, iya, betul. ada kampas, ya kan? Ada saklar. Nah, banyak lah. Banyak. Nah, kalau mesin kopi itu apa sih yang diservis sebenarnya? Karena kayaknya nggak banyak lah ininya, equipmentnya, spare partnya. Pertanyaan bagus nih. Yang rutin diservis itu apa? Gitu? Kalau untuk mesin kopi yang diservis itu yang kita lakuin di teknisi sebenarnya banyak juga. Oke. Salah satunya kita cek, misalkan nih kita servis di customer A, mesinnya ini. Awal teknisi datang itu ngecek kondisi mesin, terutama fisik mesin. Fisik mesin yaitu kita buka steam dulu lah, untuk coffee brewing lah, airnya seperti apa. Terus yang paling utama yaitu pressure. Ada 2, yaitu pressure pompa seberapa. Oke. Maksimal minimalnya berapa. Terus yang ketiga yang ketiga atau kedua tadi ya? Kedua. Buru-buru banget nih orang nih. Udah tua. Oh ya. Kadang lupa juga sih. Kedua apa Mas? Yang kedua itu pressure water hot atau pressure steam atau pressure boiler. Pressure boiler.
Pressure boiler tuh kan isinya air panas, steam. Kita sebut pressure steam. Pressure Pressure steam. steam, pas low-nya berapa, pas high-nya berapa. Jadi Oke. maksimalnya itu berapa, rendahnya di berapa. Kita cek juga di situ. Terus yang lain setelah cek itu, kita cek kondisi kebocoran mesin. Oh, mesin bisa bocor juga. Ya bisa tanpa sepengetahuan barista atau tanpa sepengetahuan yang punya. Yang bocor tuh apa Mas? Kalau motor kan bisa ban ya kan. Betul. Terus dekat kalau oli kan bocor juga. Nah, kalau di mesin apa yang bocor? Mesin kopi. Kalau mesin kopi, kita cek kebocoran mesin nih dari mulai valve-valve-nya, valve boiler terutama kan. Terus sama pipa-pipanya, di tumpukan baut-bautnya dia ada bocor nggak, ada merembes atau enggak. Kadang-kadang ada tuh merembes sedikit, wes gitu, tapi nggak kedengaran dari luar. Kalau dibuka, baru tuh kedengaran dan nampak. Wes ya. Wes. Nah, terus. Nah, itu akan mempengaruhi pressure steam. Oke, Pressure itu kalau yang boiler. bocornya di boiler. Betul. Oke, Terus oke. kebocoran yang lain selain itu di group head. Group head. Group head yaitu bocoran di gasket biasanya, tergantung pemakaian juga sih, ini udah lama atau belum mesinnya. Oke. Kalau misalkan baru 3 bulan ya itu untuk kebocoran itu ya belum ada Oke. kebocoran. Biasanya di atas 6 bulan ke atas sampai setahun, mungkin 1,5 tahun gitu sih. Ya, bentar ya. Ada iklan sebentar. Oke. Lanjut lagi Mas. Siap. Oke. Nah, terus yang Itu lain, bentar. Itu Yanti tadi ya namanya ya. oh Yanti. Yanti. Oh Ya, iya, lanjut iya. Mas. Oke, terus yang lain banyak nih pengecekan nih. Ah, Ini sebenarnya dari teknisi ya. Kelistrikan di elektrikalnya, Oke. Yaitu salah satunya kabel. Kabel-kabel. Miringnya gimana? Atau masih oke kah? Atau dia kotor-kotor lah? Atau dia ada luka di kabelnya? oh, kabel luka. Bisa. Bisa Jadi luka. pakai apa ngobatinnya? Hansaplast bukan? Bukan. Oh, bukan. Solder. Oh, solder. Oke. Nah, kabel luka. Terus. Kabel luka, ada kabel luka atau enggak. Terus untuk konektor kabel soket-soketnya lah segala macam, ada yang kendur atau enggak Iya, ya. gitu. Luka karena apa tuh Mas? Biasanya kadang kan kita di bar nih ya. Aha. Di bar kan ada hama. Oke, tikus. Oke, ya. Takut cowok atau apa. Ya, ya, Biasanya ya. tuh suka tuh. Digigit tikus. Apalagi kalau yang tikusnya suka kehangatan. Suka kali dia ngedep di situ. Tidur ya di mesin kopi ya. Beli itulah Kalau lama-lama lapar tinggal ngambil kabelnya aja. tuh. Terus yang lain ya paling fungsi-fungsinya. Normal atau enggak gitu. Ya, contoh tombol volumetriknya, tombol breathingnya lah gitu, tombol on off-nya. Tombolnya masih normal atau enggak. Misalkannya mesin volumetrik masih bisa disetting atau enggak. Silakan. Oke. Ya, ini tadi Pras Teguh namanya iklan. Ini Mas Teguh. Oh, Mas, terus ini aku mau nanya. Boleh. Kalau yang tadi diperiksa itu efeknya apa? Kalau misalnya mesinnya nggak bener nih, nggak kondisinya nggak prima, efeknya apa? Nah, contoh misalkan nih kita nggak periksa mesinnya nih. Cuman mesin itu pressure-nya rendah. Silakan Gus. Oke. ini Ya. ini namanya Mas Agus. Ini Agus. Oke. Biasa karena lagi kredit kan, lagi banyak kerjaan juga. Ini sambil ngobrol-ngobrol aja Sambil ngobrol. santai. Biasanya tanpa sepengetahuan barista, pressure pompa itu turun. Pressure untuk ekstraksi turun. Dia nggak merhatiin bahwa pressure itu rendah. Oke. Kopinya juga kurang maksimal. Oke, jadi nggak enak. Jadi nggak enak. Kerasnya nggak keperas maksimal. Betul, tapi si barista nggak tahu bahwa pressure tuh turun. Taunya kopinya nggak enak aja, kenapa gitu ya? Mereka udah kalibrasi lah segala macam, tetap sama aja kan. Iya. Nah, terus si barista ini ya hanya bisa ngelihat pas lagi ekstraksi aja. Oke. Kayak ngelihat yelnya lah, terus untuk tombolnya nggak mesti dia langsung tekan tombol pas lagi breathing dia langsung lihat pressure, Ya. lihat manometernya. Dia nggak mesti, dia nggak merhatiin, bahkan dia mungkin nggak sempet atau mungkin nggak mau. Ya. Itu sih kebanyakan gitu. Makanya kalau pressure turun, barista jarang mengetahuinya. Akhirnya kopinya juga kurang maksimal lah. Mereka kalibrasi lagi. Padahal Kalibrasi sampai mati pun rasanya nggak enak ya? iya, Oke. padahal kopinya nggak ada masalah. Nggak ada Cuma masalah. pressure-nya turun. Yang masalah mesinnya. Iya. Makanya itu kalau nggak dicek secara rutin,
Gitu. Makanya kita awal cek mesin, yang kita cek adalah satu pressure. Pressure. Tadi ada dua ya, pompa sama boiler. Iya, pressure pompa sama pressure Boiler. Oke. Gitu, karena itu yang paling utama yang apa namanya? Kerja utamanya Kerja si utama mesin. Oke, ya. Terus ini Mas, mesin kopi itu wajarnya berapa bulan sekali diservis? Kalau motor kan wajib tuh sebulan sekali ganti oli. Betul. Nah, kalau mesin kopi berapa bulan sekali servis? Minimal sebulan sekali. Oh, sama? Iya. Oh, sebulan sekali ya. Ya motorku aja sebulan sekali ganti oli. Makanya kalian jangan malas-malas nih servis mesin kopi. Jangan sampai rusak dulu baru servis. Gitu, sebulan sekali servis ya. Gitu. Sebulan sekali maintenance, service, minimal sebulan sekali. Kalau pemakaian banyak banget atau lagi pemakaian high lah, lagi tinggi-tingginya, lagi rame-ramenya boleh. Ya maksimal 3 sampai 6 bulan maksimal. Maksimal. Iya. 6 bulan itu udah rusak sih biasanya, Mas. Ya udah, biasanya udah bocor tuh gasketnya tuh. Kok espressonya ngecer ya? Ternyata gasketnya udah nggak bagus lagi, udah nggak gigit. Karena umur gasket kan biasanya di 6 bulanan. 6 bulan ya. 6 bulan. Ya sebenarnya jangan sampai bocor juga. Kalau udah sekitar hampir 6 bulan, 4 bulan, 5 bulan ganti aja, jangan nunggu bocor. Betul. Karena akan membuat apa ya? Satu nanti pas lagi udah bocor kopinya juga nggak maksimal. Nah, terus jadi lama pengerjaannya. Nah, itu. Maksudnya lama apa namanya? Jadi memakan waktu di situ. Harus nunggu teknisi datang segala macam kan. Repot ini ya. Repot. Jadi sebelum bocor, sebelum terjadi apa? Kerusakan, antisipasi, ganti servis mesin kalian. Atau yang paling nakal ya. Jangan malas-malas. Jangan bandel kan ya. Gasket tuh paling utama sih untuk pressure. Karena kalau gasketnya udah keras, dan pasti pressure akan kurang. Ya, dan bocor kan, samping kan. Dan nggak nyaman juga kita pakai kan. Pasti masuk portanya susah lah segala macam. Gitu. Kalau masuk portanya enak kan, gasketnya oke masih lentur, kerjanya nyaman kan. Masuknya enak. Kerjanya cepat, nyaman dipakai gitu. Oke. Sama ini Mas, aku penasaran. Mas tadi bilang, Mas ngasih tahu cara ini ya, cara pakai mesinnya ke customer ya kan, cara perawatannya. Mas bisa buat kopi nggak sih sebenarnya? Teknis itu wajib bisa buat kopi atau enggak? Menurutku wajib. Wajib. Iya. Kenapa masa ibaratnya gini, kita teknisi motor nih, teknisi otomotif nih, mobil atau motor. Masa kita nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa mobil? Oh sama ya kayak ya, teknisi mesin kopi ya. Wajib bisa buat kopi. Iya. Oke. Jangan sampai kok bisa perbaiki mesin, cuman kok nggak tahu yieldnya seberapa, terus pressurnya seberapa, kopi yang ideal pressurnya di berapa bar. Nah gitu, terutama di grinder, bukan hanya mesin kopi aja, grinder tuh wajib tahu karena ya pasangan kan, mesin kopi sama grinder, makanya teknisi wajib tahu cara buat kopi yang bener, begitu supaya mesin tuh aman. Kadang kan nggak tahu nih, udah diservis tetap ternyata pressurnya ketinggian, teknisi nggak tahu, dan dibuat kopi sama baristanya karena pressurnya ketinggian, akhirnya beda, lebih apa ya, mungkin lebih terlalu strong gitu kopinya, pahit, karena pressurnya tinggi. Nah itu bahaya juga di mesin tuh karena pressure tinggi. Pressure ya terus ideal. Terlalu rendah nggak bagus. Terlalu tinggi bahaya. Ideal aja. Ideal. Makanya teknisi wajib bisa buat kopi. Jadi barista lah ya. Sekalian tes kopi gimana ekstraksinya. Asal jangan ngerombak standar resep barista. Gitu. Kita hanya bisa ngajari atau bisa nunjukin nih hasil espressonya seperti ini dengan hasil sekian, yieldnya sekian, pressure sekian bar gitu. Jadi kalau kelebihan di sekian bar nih, contoh kan misalkan pressure pompa kan untuk coffee brewing kan bukan minimal lah, ideal ya kan. Ideal. 9 bar. 9 bar. Nah, kalau pas lagi ekstraksi di 8 bar nih, nggak sampai 9 bar, berarti satu kok cek dulu lah kopinya, grain size-nya kasar atau halus. Nah, terus misalkan kalau udah oke nih
grain size-nya udah oke, udah oke, udah tepat lah, udah nggak terlalu halus juga nggak terlalu kasar. Kok presnya cuma 8 ya, 8 bar nggak sampai 9. Berarti kan ada masalah di mesinnya atau mungkin di listrik atau di pompanya segala macam. Itu makanya teknisi itu harus tahu. Wajib ya. Kopi. Wajib. Harus tahu buat kopi. Berarti sebenarnya teknisi mesin kopi itu juga jadi barista. Ya kan? Secara nggak langsung dong Betul. jadi barista. Iya. Karena bisa buat kopi. Apalagi paling susah kan di kalibrasinya. Kalibrasi. Itu yang penting. Teknisi juga harus tahu kalibrasi. Betul. Berarti teknisi Taufin itu pinter-pinter ya. Bukan bisa hanya perbaiki mesin, servis saja. jadi barista juga ya. Iya. Oke. Mas, aku mau tanya Mas. Boleh. Selain mesin kopi, Mas tuh servis apa lagi di Taufin? Grinder. Grinder, oke. Grinder. Apalagi? Terus mesin soft es krim. Mesin es krim. Kan Taufin banyak tuh, ada blender lah. Blender juga. Blender manual brew. Gitu juga ya. Ya, blender, mesin soft es krim, mesin es kristal. Oke, membuat es kristal. Iya. Ice maker. Oke. Terus ya yang ada di Taufin semua. Oke. Kayak Siap. Drink Berarti, mixer juga. Oke, drink mixer. Semuanya diservis. Iya. Berarti semua equipment yang dijual Taufin Mas bisa servis. Bisa. Bisa. Insya Allah. Insya Allah. Ini benar-benar jago di teknisi. Insya Allah bisa. Oke. Terus Mas Nur happy ya berarti ya jadi teknisi ya? Kita harus. Harus happy. Ya, kita mencintai pekerjaan tuh harus. Wajib. Kalau kita nggak cinta, nggak jadi teknisi. Oke. Tuh, cintailah pekerjaan kalian gitu. Apapun pekerjaan kalian sekarang, cintai maka akan jadi berkah buat kalian. Betul nggak Mas? Betul sekali. Kalau aku nggak cinta sama pekerjaan ini, mungkin aku nggak duduk di sini sekarang. Ya. Dari 2014 loh sampai sekarang 10 tahun. 10 tahun jadi teknisi. Gitu. Mas Nur rencana sampai kapan Mas jadi teknisi? Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Ya, itu nggak tahu. Sampai kiamat. Mungkin. Kalau masih hidup ya, sampai kiamat ya. Nggak Kita tahu. kiamat nggak tahu kapan kan? Kita nggak tahu kiamatnya kapan. Oke. Intinya kalau masih diberi kesehatan, ya tetap masih jadi teknisi. Jadi teknisi, berarti Karena udah cinta banget nih sama dunia teknisi. Perbaiki listrik bisa nggak Mas? Itu bisa. Bisa. Karena listrik, aku juga dulu pegangannya listrik juga. Oke. Selain elektronik, ya listrikan juga. Makanya mesin kopi nih. Iya. Nah, berhubungan juga kan sama listrik. Inline ya betul. Nah gitu. Stabilizer. Udah pakai stabilizer belum? Nah, tuh mesin kopi kan wajib pakai stabilizer ya. Kalau enggak rusak, dia nggak bisa diklaim garansi. Riau nih Listriknya agak kurang stabil juga. Nggak bagus ya? Nggak bagus. Jadi wajib juga sih pakai stabilizer supaya mesin tuh tetap terjaga performanya, Betul. awet, nggak cepet rusak di elektrikal. Gitu. Oke. Sip lah Mas. Ini kita ini aja kenalan dulu episode pertama. Kita bakal rilis episode selanjutnya. Siap. Jadi episode pertama kita cuma pengen tahu Mas Nur itu siapa sih gitu kan. Pekerjaannya apa sih gitu. Yang dilakuin setiap hari itu apa. Nah sekarang kan udah kenalin sama Mas Nur. Siap. Mas Nur ada yang mau sampaikan ke audiens? Nah, pesan saya untuk para barista ya, jangan malas belajar di mesin kopi, grinder. Maksud saya itu kalibrasi. Oke. Kalibrasi yang benar dan ambillah pengetahuan ilmu tentang kopi dari manapun bisa. Nah, gitu. Jadi jangan asal aku bisa buat kopi aja, tapi kalibrasinya nggak tahu. Nah, kan jadi kurang kan pengetahuannya. Jadi harus tahu juga. Misalkan nanti ada trouble di kopi nih, under lah atau over extract segala macam, tahu kan cara mengatasinya. Oke. Gitu. Itu aja pesannya. Sementara itu aja. Oke, podcast hari ini sekian. Thank you Mas Nur udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan. Sama-sama. Terus kalau kalian butuh punya pertanyaan soal mesin kopi, problem mesin kopi, boleh tulis nih di kolom komentar. Nanti Mas Nur bakal bantu jawab. Siap. Di episode selanjutnya gitu. Siap. Oke, sekian podcast Tanya Mas Nur. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.